Tuhan di atas kepalamu. Bagi Raja di atas segala Raja. Yes, bisa lebih dahsyat lagi dari ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, mempermuliakan nama-Mu. Kami tidak mencari manusia tapi kami mencari Tuhan. Sebab ini yang kami tahu, ini yang kami pegang. Kami yang mencari Tuhan dalam hidup ini. Apa yang kami cari di hidup ini Tuhan yang sediakan. Kami yang cari Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami yang mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi setiap kami. Terima kasih atas pemakaian-Mu, atas tim pujian penyembahan. Bagi juga hamba-Mu untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Urapi dia dengan pengurapan yang baru. Di bibir perkataannya dikuasai dari surga. Setiap kata kalimat penuh kuasa, penuh kemuliaan. Bukan hikmat manusia yang disampaikan, tapi hikmat dari Kerajaan Surga. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Engkau yang mengenal setiap pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu apa yang menjadi permasalahan, tantangan dalam hidup mereka. Kami berdoa pulang dari tempat ini. Setiap kami yang sakit berkata, aku telah disembuhkan. Yang terikat berkata, aku telah dilepaskan. Yang kekurangan berkata, aku telah mengalami kelimpahan. Karena ada perubahan ketika kami mencari Tuhan. Kami patahkan, hancurkan setiap kuasa kegelapan. Setiap roh yang bukan berasal dari Tuhan. Setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kami patahkan kuasanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita, GSJS Family yang siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama dengan lantang, dengan suara keras kita katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Jemaat Tuhan yang terkasih, terpujilah nama Tuhan. Sebuah kehormatan bagi saya bersama dengan istri bisa melayani GSJS Family secara khusus Pak Kuon di tempat ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Surabaya. Wah, lemes sekali, bisa lebih semangat. Shalom Surabaya. Apa kabar semuanya? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Haleluya, yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangannya saudara. Oh haleluya. Kalau saudara gak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara, saya senang duduk di samping kamu. Saudara yang jomblo, doa saya berangkat single pulang ganda campuran. Dan semua yang jomblo boleh katakan amin. Siapa tahu di sampingmu tulang rusuk yang terhilang. Tapi Pak, samping saya opa-opa, itu dia, itu deritamu saudara. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Thank you so much untuk GSJS Family, GSJS Pakuan, untuk Pastor Michael and Pastor Selin. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu untuk mereka. A lovely couple, a powerful pastor. Kami diberkati oleh pelayanan mereka. Dan mari sama-sama kita akan belajar. Hari ini tema khotbahnya masih menyambut dalam suasana Pentakosta. Hari di mana Allah mencurahkan rohnya yang kudus. Di sesi yang tadi saya membahas mengenai pekerjaan Roh Kudus. Dan istri saya berkata untuk terus menyampaikan poin yang sama. Karena ikut istri ada berkat. Semua bapak-bapak boleh bilang amin. Wah, ini jomblo banyak apa gimana sih saudara? Saya percaya bahwa firman ini bukan karena ikut istri tapi karena Tuhan yang menyampaikannya. Saya percaya akan memberkati saudara. Katakan amin. Judul khotbahnya adalah The Work of the Holy Spirit in You. Pekerjaan dari Roh Kudus di dalam saudara. Mari kita buka dasar firman Allah Kisah Rasul 2 ayatnya yang ketiga. Kisah Rasul 2 ayatnya yang ketiga. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Bisa lebih semangat, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca GSJS Pakuan 3, 2, 1, ya. Dan yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saya pendeta yang percaya bahwa Roh Kudus tidak dibagikan melalui undian. Di mana hanya sedikit orang yang menerimanya. Saya percaya Roh Kudus bukan bagian dari permainan kesempatan. Tidak ada pemenang, tidak ada pecundang. Ketika saudara percaya kepada Yesus, dipanggil oleh Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada kuasa yang lebih dari cukup yang Tuhan berikan kepada setiap orang di tempat ini. Yang percaya katakan amin.
Alkitab mengatakan mereka hinggap pada mereka masing-masing. Tidak ada dari para murid-murid 120 orang yang ada di upper room yang tidak mendapatkan Roh Kudus. Tidak ada dari mereka yang pulang dengan tangan hampa. Tidak ada dari mereka yang pulang tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kuasa yang sama yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Kuasa yang sama juga yang ingin Tuhan curahkan di GSJS Pakuwon ini. Yang percaya katakan yes. Tuhan ingin saudara pulang, engkau yang punya masalah pulang sekalipun masalahmu tetap ada. Tapi engkau kuat menghadapi masalah. Yang punya masalah bilang amin. Tuhan pengen saudara yang datang dengan beban permasalahan dengan air mata pulang dari tempat ini. Air matamu Tuhan ganti dengan sorak-sorai. Yang percaya katakan amin. Tuhan pengen saudara yang datang dengan hutang-hutang pulang dari tempat ini. Dia Yehova Jireh, Allah yang akan memenuhi segala keperluan saudara. Yang kekurangan katakan amin. Dan Tuhan pengen saudara yang datang jomblo di tempat ini, pulang tetap jomblo. Tuhan pengen, saya tuh orang pendeta yang suka banget lihat jemaat kalau ke gereja di awal gereja. Di awal gereja pasti mukanya tegang. Kayak sayur asam setahun gak dipanasin. Tegang banget. Tapi pulang dari gereja, pulang mukanya sukacita. Dompetnya tetap tipis. Tapi sukacitanya melimpah. Ada orang di Jakarta, di gereja, aduh mukanya angker banget kayak pembunuh bayaran. Kumisnya tebal kayak gagang telepon. Saya pendeta udah keluarin joke terbaik, kata cuma gini. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi orang tersebut, dia nangis kejer. Air mata sama ingus susah dibedain. Bilang kiri kanan saudara, kau di gereja gak usah tegang-tegang amat, bilang. Ayo bilang, pendeta yang suruh. Yang siap diberkati boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Mereka dihinggapi oleh Roh Kudus masing-masing. Saya tadi bilang di sesi sebelumnya, ketika Yesus datang ke dunia di Bethlehem, dia Tuhan bersama kita. Ketika dia mati di kayu salib, di Kalvari, dia Tuhan untuk kita. Tapi ketika ketika dia mencurahkan Rohnya yang kudus di Pentakosta, kelahirannya Tuhan bersama kita. Kematiannya Tuhan untuk kita. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan dikatakan Tuhan di dalam kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, belum semuanya, Tuhan di dalam saya. Kalau Tuhan di dalam saudara, saudara lebih hebat dari masalahmu. Kalau Tuhan di dalam saudara, saudara lebih hebat dari pencemoohmu. Kalau Tuhan di dalam saudara, saudara nggak perlu takut. Karena janji Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Ayo dong GSJS Pakuwon, kau bisa lebih baik dari ini. Kalau Tuhan di dalam saudara hari ini, saudara cari Tuhan, pencarianmu nggak akan sia-sia. Tuhan sanggup buat segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin buat saudara. Tuhan sanggup mengubah air mata jadi sorak-sorai. Tuhan sanggup mengubah kekurangan jadi kelimpahan. Dan Tuhan hari ini matanya tertuju kepada saudara. Dia sedang menyiapkan hari depan, masa depan yang luar biasa. Colek kiri kananmu sekali lagi. Bilang jangan takut, ada Tuhan. Bilang sama yang baru ngomong, mukamu takut banget soalnya, bilang. Ada orang mukanya tegang amat minta ampun gitu. Mungkin di depan pinjol menanti dia gitu. Atau mungkin lagi khotbah ada yang WA. Tolong segera dibayar. Bilang sama dia di atas kayu salib. Tuhan sudah bayar lunas. Yang percaya bilang amin dulu. Oh yang amin itu dikejar-kejar pinjol itu yang amin itu. Mari kita akan belajar pada hari ini saudara. Mari kita akan belajar pada hari ini apa pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Doa saya sebagai sahabat, kalau boleh menyebut sahabat dari GSJS Family. Doa saya jemaat GSJS Pakuwon. Pulang dari tempat ini orang akan bilang, kok lo beda sih? Habis dari mana? GSJS. Kok aminnya dikit sini? Kok lo beda sih? Habis dari GSJS, habis ngapain? Ketemu Pastor Michael. Diapain nama dia? Ditumpang tangan. Habis itu apa? Tumpang kaki. Diapain? Diurapi. Bukan lagi diurapi, rambut saya dikrimbat. Sama Pastor Michael. Apa saja pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Yang pertama, catat dalam catatan saudara. Pekerjaan Roh Kudus dalam orang percaya adalah the Holy Spirit. Roh Kudus ingin menolong saudara dalam setiap kehidupan saudara. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus ingin menolong saya. Amin.
Saudara tidak pernah dirancang untuk berjalan sendiri. Saya ulang sekali lagi. Saudara tidak pernah dirancang untuk berjalan. Saudara dirancang untuk mengandalkan kasih karunia-Nya. Saudara dirancang untuk mengandalkan Roh Kudus. Saudara tidak akan pernah bisa mengalahkan masalahmu dengan kekuatanmu. Saudara tidak akan pernah bisa mengalahkan musuhmu dengan kemampuanmu. Selalu ada orang yang lebih hebat, lebih kuat, lebih pintar, lebih kaya, lebih punya jabatan. Tetapi kalau saudara disertai oleh Roh Kudus, saudara keluar sebagai pemenang. Amin saudara. Ayo dong tepuk tangan. I speak to your spirit. Siapapun musuh saudara, isunya bukan siapa lawan saudara, tapi dengan siapa saudara menghadapinya. Katakan amin. Isunya bukan siapa musuh saudara, tapi dengan siapa engkau menghadapinya. Saya enggak peduli siapa yang kau hadapi, tapi kalau engkau menghadapinya bersama dengan Tuhan, engkau lebih daripada pemenang. Amin. Selalu mau tahu enggak lebih dari pemenang seperti apa? Lebih dari pemenang adalah kita suami yang kerja, jungkir balik kaki di kepala, kepala di kaki. Di akhir bulan gajian, istri tunggu di pintu. Mana bulanan? Istri-istri adalah lebih daripada pemenang. Amin istri-istri. Saya mau bilang sama saudara, apa saja pekerjaan Roh Kudus? Yang pertama, Roh Kudus ingin menolong saudara in all things. Tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan untuk menolong saudara. Tidak ada yang terlalu kecil untuk Tuhan tolong saudara. Katakan amin. Tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang terlalu besar. Kalau itu penting buat saudara, maka penting juga buat Tuhan. Kalau itu berarti buat saudara, maka itu juga berarti buat Tuhan. Kalau saudara nggak bisa tidur mikirin, maka saudara bisa datang sama Tuhan dan minta Tuhan menyelesaikannya bagi saudara. Katakan amin. Tidak ada. Suatu hari saya pelayanan. Istri saya saksinya. Suatu hari saya pelayanan di sebuah tempat. Pas saya berangkat pelayanan, kaos kaki saya bolong. Kaos kaki saya apa Bapak Ibu? Ini ada orang apa enggak di sini? Kaos kaki saya apa? Bolong. Kaos kaki saya bolong. Saya selesai mau beli kaos kaki tapi enggak ngejar. Pulang dari pelayanan saya enggak pernah lupa di Roxy. Tahu Roxy? Samping jembatan Suramadu. Bebek Sinjai, anti Roxy. Selesai pelayanan ada encim-encim kasih saya. Sudah mau tahu kasih apa? Lo kok tahu? Saya bilang sama istri saya, sayang, ada yang kasih kaos kaki. Small thing. Kecil. Tapi Tuhan sediakan. Hari ini apa yang kau perlukan? Cicilan, kontrakan, pasangan hidup, kesembuhan, whatever it is. Tuhanmu lebih dari sanggup untuk membuka jalan bagi saudara. Lebih dari sanggup. Alkitab mengatakan, mari sama-sama kita lihat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ke-18. Mari sama-sama kita baca ketiga ayat ini. GSJS Pakuwon. 3, 2, 1. Ya, Ia akan memberikan kepadamu seorang yang lain supaya ia menyertai kamu. Ayat yang ke-17 yaitu roh apa? Kebenaran dunia tidak dapat, sebab dunia tidak dan tidak, tetapi kamu apa? Sebab ia menyertai kamu dan apa? Ayat yang ke-18, kasih keras suaramu, aku sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ke bumi. Yesus naik ke surga untuk menyiapkan surga bagi kita. Roh Kudus turun ke bumi untuk menyiapkan kita bagi surga. Yang percaya bilang amin. Yesus naik ke surga, menyiapkan tempat di surga. Colek kiri kanan saudara. Suatu hari kita kumpul di surga. Bilang saudara. Ayo bilang sama yang baru ngomong. Bukan malam ini bilang. Suatu hari kita kumpul di Yesus naik ke surga, menyediakan surga bagi kita, menyiapkan surga bagi kita. Tapi Roh Kudus diturunkan buat kita, menyiapkan kita untuk surga. Karena model kayak kita gak bisa masuk surga. Kepahitan, benci, amarah, iri hati, dan seterusnya. Model kayak kita, Roh Kudus perlu menyiapkan kita agar kita bisa siap ke surga. Katakan amin. Makanya yang pertama, bagaimana supaya Roh Kudus bisa menolong hidup orang percaya? Yang pertama adalah ingat ini baik-baik. The Holy Spirit is a person.
Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dia seorang pribadi yang nyata. Dia bukan sekedar kuasa. Dia bergerak. Dari kata person muncul kata personal. Roh Kudus pengen deket. Saudara nggak bisa ngalamin kuasa Roh Kudus kalau saudara nggak deket sama dia. Saudara nggak bisa ngalamin bimbingan Roh Kudus kalau saudara nggak nempel sama dia. Roh Kudus is a person. Dari hubunganmu sama Tuhan jadi personal, dekat. Yang percaya bilang amin dulu. Dia mau ngomong sama saudara. Dia mau tuntun saudara. Dia mau sertai saudara. Saya beberapa tahun yang lalu pelayanan di Surabaya. Ada seorang jemaat punya pacar. Pacarnya orang bule. Tenang, bukan jemaat GSJS, aman. Pacarnya orang bule. Orang bule ini baiknya minta ampun, baiknya minta ampun. Semua orang suka. Tapi ini ibunya gak suka. Ibunya bilang kayaknya ada yang salah. Kayak ada yang beda. Kayak ada sesuatu di sini. Ini orang bule mengaku bujangan, mengaku gak punya siapa-siapa. Ini mamanya kirim orang ke negaranya, cari tahu. Long story short, mengaku bujangan, ternyata istrinya segudang. Apa maksudnya? Roh Kudus yang ngingetin. Roh Kudus pribadi yang tahu mana yang tulus sama saudara, mana yang bulus sama saudara. Mana yang sayang sama saudara, mana yang punya kepentingan sama saudara. Amin. It's a person. Tapi bagaimana Roh Kudus bisa ngomong sama saudara dan saya kalau kita nggak close? Satu hari saya tadi cerita di sesi sebelumnya. Saya sama istri saya komplain. Karena saya pelayanan terus. Sampai suatu dia bilang, sayang kamu tuh pelayanan mulu. Pendeta bisa siapa saja. Tapi orang tua dari anak saya cuman kamu. Suami saya cuman kamu. Itu bukan romantis, itu marah-marah dia. Di suatu hari saya izin gak pelayanan. Saya kosongin jadwal saya di rumah. Tapi walaupun saya gak pelayanan, tiap hari saya HP terus. Layanin jemaat, telepon jemaat, doain jemaat. Sampai suatu dia bilangin sama saya, kamu gak usah di rumah deh. Mendingan keluar aja. Dalam hati saya yang bayar rumah siapa? Yang keluar siapa ini? Singkat cerita dia bilang, kalau di rumah tapi kamu sibuk gak ngomong sama aku buat apa? Aku ngerasa gak deket sama kamu. Aku ngerasa gak ngerti. Aku ngerasa kita terpisah. Roh Kudus seperti itu Pak. Roh Kudus seperti itu Bu. Dia dekat sama kita, dia ada di dekat kita, dia ada di dalam kita. Tapi kalau kita gak pernah ngajak ngomong dia. Kalau kita gak pernah deketin dia, kita gak pernah kasih waktu sama dia. Roh Kudus punya rancangan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Dan dia ingin kasih tahu sama saudara. Amin. Dia pengen beritahu sama saudara. Mari kita lihat sebuah ayat. Mari sama-sama kita lihat sebuah ayat. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Saya suka banget ayat ini. Mari sama-sama kita baca. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yuk GSJS Pakuwon. 3, 2, 1. Ya, aku. Dan ia akan memberikan kepadamu apa? Supaya ia menyertai. Sama-sama bilang sama saya penolong yang lain. Penolong yang lain. Mari kita belajar sedikit bahasa asli dalam Alkitab. Kata penolong yang lain dalam bahasa asli menggunakan kata another dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Yunani menggunakan kata allos. Allos itu artinya persis sama, dari jenis yang sama. Same kind, same quality. Dari kata allos itu sama, kata berbeda heteros. Berbeda. Nah, ketika dia memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya, Alkitab bilang itu kualitas yang sama. Kalau Yesus menyembuhkan, Roh Kudus juga bisa menyembuhkan. Kalau Roh Kudus, kalau Yesus menolong, Roh Kudus juga bisa menolong. Kalau Yesus bisa buka jalan, Roh Kudus juga bisa buka jalan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Jadi di dalam diri saudara ada kuasa yang sama, tidak berbeda. Seakan-akan kayak Yesus berjalan di samping kita. Seakan-akan kayak Yesus yang pegang tangan kita. Seakan-akan kayak Yesus ada di samping kita. Roh Kudus seperti itu. Amin. Dia menolong kita. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana untuk kita mengalami kuasa Roh Kudus
di dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan the Holy Spirit brings to our remembrance things we need to know. Roh Kudus mengingatkan kita hal-hal yang perlu kita ingat, perlu kita mengerti, perlu kita pahami. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus mengingatkan saya. Dikatakan bahwa bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita. Kita harus mengakui Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Seorang hamba Tuhan namanya Pastor David Yongkicho mengatakan demikian. The Holy Spirit is my senior partner. Roh Kudus adalah senior partner saya. Roh Kudus yang menolong saya. Yang mengingatkan saya. Setiap kali Pastor David Yongkicho berkhotbah, dia taruh bangku kosong di mimbarnya. Kalau saudara tahu Pastor David Yongkicho adalah sebuah pastor, seorang pendeta dari gereja yang sekali khotbah 100.000 orang. Penuh. Saya berdoa suatu hari GSJS bisa dipakai Tuhan seperti hebat, seperti luar biasa itu. Yang bangga dan percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Pastor David Yongkicho punya bukit doa. Salah satu rahasia pelayanan yang luar biasa. Setiap kali dia berkhotbah, dia siapin bangku. Bukan berarti minggu depan tiba-tiba ada bangku di sini. Enggak gitu cara mainnya. Tapi maksudnya sebuah pemahaman bahwa we need. Kita perlu. Kita butuh Roh Kudus. Makanya dalam pelayanan Pastor David Yongkicho. Suatu hari dia punya jam doa. Presiden Korea Selatan telepon dia. Saudara kalau yang gak tahu Pastor David Yongkicho, dia jualan soto Banjar di bawah. Ini siapa Pastor David ini? Suatu hari Presiden Korea telepon dia. Dia lagi doa. Ada masalah negara penting. Sekretarisnya bilang, mohon maaf, pastor lagi doa. Tolong bilang, Presiden Korea yang telepon dia, ini super penting. Dia bilang, mohon maaf, saya gak berani ganggu. Telepon lagi, tolong bilang, saya presiden penting. Mohon maaf, saya gak berani ganggu. Berapa jam kemudian, selesai doa, presidennya telepon. Dibilang, pecat sekretaris kamu. Aku mau ngomong penting kok. Dibilang begini, mohon maaf, saya lagi doa. Tapi saya presiden, dibilang. Tapi saya sedang ngomong sama presiden yang punya dunia ini. Kalau cabang lain sih tepuk tangan kalau cabang lain. Cuman cabang ini yang kayak. Saya lebih sayang jemaat yang jam 12. Jemaat yang jam 2 ini emang habis makan memang berat khotbah memang. Paling susah khotbah sebelum makan dan sesudah makan. Sebelum makan perut lapar, kepandaian menurun. Habis makan kenyang, udah. Apalagi kalau anggukannya begini. Itu tidur dalam roh itu. Ngantuk pol. Bilang kiri kanan saudara, semangat woi. Ayo bilang 1, 2, 3 ayo. Semangat woi. Oh yang semangat boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Saya sesederhana ini khotbah saya. Sesederhana ini saya pengen saudara pulang dari tempat ini. Hidupmu tidak sama lagi. Amin. Saya pengen saudara pulang dari tempat ini. Engkau jadi pribadi yang berbeda. Saya pengen saudara jadi orang Kristen yang bukan seperti orang Kristen pada umumnya. Yang dikalahkan dosa, dikalahkan ketakutan, dikalahkan kuasa gelap. Karena rancangan Allah engkau naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Dalam tanganmu ada kuasa. Dalam doamu ada kuasa. Apa yang kau kerjakan diberkati berhasil. Ayo berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saya tahu makanan Surabaya memang enak-enak. Tapi saya mau bilang makanan firman jauh lebih enak. Aminmu palsu itu. Dari awal kau diem aja amin, amin, amin. Ini orang Batak kok khotbah di sini. Tapi saya mau bilang sama saudara, hidupmu gak akan masuk akal kalau engkau mengandalkan kekuatanmu. Ada banyak orang yang siap mau makan kamu. Ada banyak orang yang siap mau jatuhin kamu. Ada banyak orang yang siap mau fitnah. Ada orang yang di depan engkau senyumnya manisnya minta ampun. Tapi di belakang tangannya siapkan bukan lagi pisau tapi golok. Lama-lama darah tinggi gue di sini.
Emosi saya di sini. Gak bercanda-bercanda. Amin. Kita nggak tahu loh orang depan kita. Halo Jeng. Iya makin cantik deh. Dalam hati setan nganai. Ada. Di sini nggak ada. Di Zimbabwe. Ada orang di depan kita bilang, wah bro, gila bro, gue best friend bro. Saudara pergi, belum ada 2 detik dalam tempo sesingkat-singkatnya. Dalam waktu secepat-cepatnya 17 Agustus, GSJS Pakuan. Langsung bilang begini, si Michael, jenggotnya gak jelas itu. Mohon maaf Pastor Michael. Maksudnya bukan Michael yang ini, maksudnya Michael Simbolon. Ada. Memang di sini nggak bisa khotbah serius, nggak bisa khotbah bercanda aja di sini ya. Karena kalau serius banyak masalah dari mukanya ini. Pak, udah banyak masalah khotbah serius, Pak. Pulang aku stroke, Pak. Pak, Bu, kau perlu Roh Kudus. Salah satu tugas yang iblis akan lakukan, iblis akan bikin saudara sibuk. Bangun pagi, kerja, pulang, capek, tidur. Akhir bulan dapat gaji, gajinya kurang lagi. Kasih lagi, terus begitu. Sampai Tuhan datang kedua kali. Nggak, jangan ketawa, mikir. Ya, nggak Jakarta, nggak Surabaya, sama. Kalau iblis gak bisa bikin saudara stop ke GSJS, iblis akan bikin kau sibuk. Karena iblis tahu kalau kita udah sibuk, doa juga buru-buru. Amin. Malaikat bilang, ngomong apa ngana ini? Belum juga dicatat udah amin aja kata malaikat. Kita juga nyembah Tuhan, ketemu Tuhan. Tadi saya bilang di sesi pertama. Ketemu Tuhan cuma minta doang. Tuhan berkati aku, angkat aku dan bunuh musuh-musuhku. Doa kita cuma me, myself, and I. Doa kita cuma kita aja. Pokoknya tentang kita. Sampai saya yakin mungkin malaikat kalau kita doa udah gak pernah nyatet lagi. Tapi pasti malaikat bilang, paling minta itu lagi. Paling minta rumah, minta mobil. Paling minta apa? Paling minta tas. Kalau kita udah mulai bilang, Tuhan berkati gembalaku, Pastor Michael Gunawan. Itu malaikat heboh. Tumben dia kata malaikat. Tumben doain Michael. Tuhan berkati gereja GSJS Pakuwon. Tumben dia inget gerejanya. Kalau iblis gak bisa bikin saudara nyangkal Yesus. Iblis akan buat saudara sibuk. Saya pendeta, Pastor Michael pasti setuju sama saya. Saya pendeta kalau khotbah gak punya hubungan sama Tuhan. Hancur. Boleh khotbahnya penuh dengan teologi. Tapi kalau enggak ada urapan Roh Kudus, saudara cuma bengong. Pulang tambah bingung. Tapi kalau diurapi Roh Kudus, saudara pulang akan bilang, aduh khotbahnya apik tenan nih. Gak ngerti? Wih khotbahnya mantep, gigit. Kayak saya gigit di samping. Amin. Roh Kudus, the Holy Spirit, the same kind, same quality, kuasa yang sama. Kita tuh kalau lihat barang punya kualitas bagus, kita pengen beli. Kita kalau lihat barang bisa nolong kita pengen lihat HP terbaru, kita pengen beli karena HP itu menawarkan kemudahan, HP itu menawarkan kecanggihan, HP itu menawarkan kekinian. Kenapa ketika Allah menawarkan Roh Kudus sama saudara yang dapat tolong, bantu, bela, support, kenapa saudara nggak mau? Halo? Dan Alkitab beri dengan free of charge, gratis. Ketika saudara meminta Roh Kudus dalam diri saudara dan saya, maka Alkitab mengatakan dia akan menuntun saudara. Mari kita lihat kebenaran 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. Saudara diberkati, amin. Yuk yang diberkati boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. 2 Korintus 13 ayat yang ke-13, yuk sama-sama kita baca. 3,
2, 1, ya kasih. Dan kasih Allah dan apa? Persekutuan Roh Kudus menyertai kamu apa? Sekalian. Dalam terjemahan aslinya disebut dengan kata the fellowship of the Holy Spirit. Persekutuan bicara mengenai koinonia dari bahasa Yunani. Yang artinya koinonia memiliki 3 arti. Mari sama-sama kita pelajari. Yang pertama, koinonia memiliki arti fellowship. Fellowship artinya menghabiskan waktu bersama. Yang kedua adalah partnership. Partnership artinya penolong, mitra, saudara yang dapat menolong saudara. Dan yang ketiga adalah union, sebuah persatuan, berpadu menjadi satu. Untuk saudara bisa mengenal Roh Kudus, untuk bisa dekat dengan Roh Kudus, untuk saudara bisa mengalami karya Roh Kudus. Tadi saya pelayanan saudara di Tunjungan Plaza. Ada namanya Bapak Adam. Anaknya ketabrak motor, mobil saudara. Anaknya jatuh ke jurang, jatuh ke kolam, meninggal. Dan yang nabrak mobil, yang nabrak anaknya tersebut saudara, minta maaf sama dia. Dia bilang secara manusia saya gak mungkin ngampunin. Tapi ada Roh Kudus di dalam diri saya sanggup mengampuni. Kalau saudara gak punya Roh Kudus, pahit hidupmu. Lihat suamimu gak beres, kau benci sama dia. Lihat anakmu gak beres, kau marah sama dia. Makanya Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Kenapa? Karena burung merpati satu-satunya burung yang tidak punya empedu. Burung merpati tidak punya untuk menyimpan racun. Kalau ada racun langsung keluar di kotorannya. Makanya orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mungkin kepahitan. Katakan amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus gak mungkin benci. Katakan amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus gak mungkin jahat sama orang lain. Katakan amin. Dipenuhi Roh Kudus bukan bahasa roh. Ada orang bahasa roh. La. Sampai rumah gampar istri. Istrinya la. Iya, ada orang di gereja penuh Roh Kudus, getar-getar sampai di rumah anaknya gemeter ketemu dia. Ada orang di gereja, haleluya, di rumah halilintar dia. Ada orang di gereja, mohon maaf, bahasa roh hanya pemberian, is given, itu karunia. Ada banyak orang ngejar bahasa roh salah enggak? Enggak salah, it's really good. Tapi buat apa pulang penuh bahasa roh. Sampai rumah gampar istri, jambak istri. Ini diam semua kenapa? Gampar istri bagaimana? Waktu saya belum nikah, tetangga saya itu seorang janda yang suaminya kawin lari sama perempuan lain. Bisa bayangin kan capeknya? Kawin sambil lari-lari. Ada yang gak ngerti itu di belakang. Belum sarapan dia. Tiap hari lagunya karya ciptaan Meriam Bellina Pancepondang. Tiap hari yang ketawa itu satu usia itu sama papa mama saya. Lagunya tiap hari. Memang lidah tak bertulang. Besoknya lagunya lagi. Dulu segenggam emas. Kau pinang aku. Yang paling bahaya dari lagu itu, nya itu. Besoknya lagi lagu Inggris. Oh Inggris nih mantap nih. Tapi lagunya, don't tell me it's the end of the world. It's ending when you say yes. Goodbye, mari sembah dia, haleluya. Kok tepuk tangan Ibu ini? Seneng banget, ini pelaku apa korban Bu? Sambil nangis, suaminya di samping soalnya. Kalau suamimu belum bertobat, malam-malam dia lagi tidur, ingat lagi tidur ya. Kau doain. Jangan gede-gede kalau bangun digampar kau. Doain, Roh Kudus, jamah suamiku. Ada jemaat saya layanin. Tadinya tukang mukul istri. Tangannya pas salaman sama saya mantan petinju. Tangan saya hilang di tangan dia. Salah Pak, hilang tangan saya. Istri tak suka nampar Pak. Tangan kalau nampar itu. Ini kepala pindah ke belakang. Istrinya tiap malam doa.
Roh Kudus, dia pegang tangan suaminya. Tangan ini bukan mungkul aku. Tangan ini bukan gampar aku. Tangan ini sayangin aku. And you know what? Tuhan menjawab doa. Slow but sure. Suaminya tiap kali mau nampar, gak jadi. Dan pelan tapi pasti. Keluarga itu dipulihkan. Abang saya 32 tahun narkoba. Narkoba. Kalau di rumah kami, kalau zaman belum abang saya bertobat, saudara mohon maaf bukan 32, 20 tahun, mohon maaf, 20 tahun. Narkoba. Tiap hari di rumah suka terjadi pengangkatan sebelum waktunya. Itu yang ketawa pasti ngerti maksud saya. Karena orang kalau narkoba, tahu kan sakau? Sakit karena engkau. Dia kalau sakau, pasti klepto. Pasti nyuri. Suatu hari karena kami hidup dari keluarga miskin. Suatu hari pernah lagi tidur kami berenam. Abang saya lagi ini tuh. Nyipek. Istilah orang Jakarta. Nyuntik. Lagi gini. Sakau. Mama saya nggak maki-maki. Nggak bilang anak kurang ajar. Dicambut jarumnya. Terus digini-giniin gitu. Itu gila namanya. Enggak, tapi mama saya ambil. Dia nangis. Dia bilang, Tuhan, sayangi anakku. Selamatkan anakku. Pulihkan anakku. 20 tahun loh. Tapi sekarang abang saya nomor 3. Bukan hanya bebas dari narkoba. Tapi sehat dan dipakai Tuhan. Mungkin hari ini ketika saya khotbah ini ada seseorang yang Tuhan ingatkan. Yang kau doakan gak berubah-berubah. Roh Kudus sanggup melahirbarukan seseorang di dalam Tuhan. Katakan amin. Petrus dari penakut ketika Roh Kudus memenuhi dia. Sekali berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Saulus dari pembunuh jemaat jadi Paulus. Roh Kudus mengubahkan dia. Para murid-murid penakut lari ketika Roh Kudus memenuhi dia. Saudara harus lihat Pastor Michael dulu. Ketika Roh Kudus memenuhi Pastor Michael, Tuhan pakai beliau bersama dengan istri. Bisa bangun GSJS Pakuan di tempat ini. Saya bantuin. Besok-besok saya khotbah di Surabaya, saya bawa teman saya bawa tepuk tangan sendiri pokoknya. Pokoknya saya siapin 20 orang tepuk tangan di depan pokoknya. Satu tepuk tangan 10.000. Kalau nangis 20.000. Ya. Siapa yang dalam tempat ini yang saudara pikirin belum berubah, minta Roh Kudus. Saudara gak bisa mengubah orang dengan omonganmu. Gak bisa mengubah orang dengan kamu berubah. Hanya Roh Kudus yang bisa ubah orang itu, katakan amin. Saudara gak bisa bilang, Pak berubah dong. Ayo tepuk tangan dong. Gue langsung ke Tunjungan Plaza aja deh. Gak usah kemari lagi deh. Apa saya ke tempat lama? Iya, saudara gak bisa. Saudara gak bisa minta orang berubah. Saudara banyak orang ikutin ke sekolah kepribadian. Banyak orang pergi ke psikiater. Banyak orang pergi ke orang pintar supaya suaminya, anaknya berubah. No, yang dapat mengubah hidup orang hanya satu pribadi, namanya Roh Kudus. Kan enak kalau dari awal khotbah kayak begini. Jangan ending-ending dong baru tepuk tangan. Pokoknya khotbahku tergantung tepuk tanganmu. Semakin kau diam, semakin gue diam. Yang ketiga, yang terakhir. Sudah diberkati, amin. Saya percaya setiap sesinya berbeda, setiap sesinya spesial di mata Tuhan. Saya percaya engkau walaupun saya gak bisa lihat sampai belakang. Konon katanya ujungnya sampai Tunjungan Plaza. Kau yang menyaksikan secara streaming. Tuhan mau ubah engkau. Amin. Tuhan mau ubah engkau. Nanti kita habis ini akan doa. Kita doa. Kau datang dengan suami, dengan istri kau yang penakut. Yang kalau tiap malam mau ke toilet, Pak temenin aku, Pak. Kenapa? Ada setan, Pak, di toilet. Setan bilang, ngapain gue nunggu di toilet? Emang gue setan pengangguran.
ketawa di belakang dia itu. Saya kira kuntilanak malam-malam itu. Engkau yang penakut, engkau yang iri hati, engkau yang kecewa. Roh Kudus di dalam saudara mau mengubahkan hidup saudara. Yang ketiga dikatakan mari sama-sama kita melihat firman Allah. Markus 16 ayat 11, 13 dan 15. Markus 16, 11, 13 dan 15. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tetapi mereka tidak. Kata yang ke-13. Lalu kembalilah mereka dan apa? Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu apa? Jadi 2 kali para murid bilang Yesus bangkit dan mereka gak percaya. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Apa kata Yesus kepada mereka? 3, 2, ya. Lalu ia berkata kepada mereka apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kepada... Saudara bisa lihat ayat ini enggak? Saudara bisa lihat struktur ayat ini enggak? Di ayat 11, 13 mereka diberitakan Yesus bangkit, mereka enggak percaya. Tapi di ayat 15 di tengah ketidakpercayaan mereka, Yesus tetap mempercayai mereka dengan berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala. Mereka nggak percaya at all, mereka nggak percaya Yesus bangkit, tapi Yesus tetap mempercayai mereka dan bilang pergilah ke seluruh dunia. Kenapa Yesus percaya sama mereka? Karena Yesus tahu nanti akan ada Roh Kudus yang membuat orang tidak percaya menjadi percaya. Katakan amin. Yang membuat orang tidak mampu menjadi mampu. Yang membuat orang nggak bisa menjadi bisa. Roh Kudus is a game changer. Roh Kudus yang mengubah keadaanmu. Kalau engkau capek, miskin, kau bisa minta Roh Kudus memenuhi engkau. Dia akan beri hikmat sama saudara. Dia gak akan buka langit, tiba-tiba mobil mewah turun. Bukan gitu cara Roh Kudus. Tapi dia akan mengubah sudut pandangmu. Dia akan memberikan engkau hikmat. Dia akan membuat engkau rajin. Dia akan mempertemukan engkau dengan orang-orang yang tepat. Amin. Sayang banget banyak orang Kristen gak ngerti kuasa ini. Satu ayat terakhir. Sama-sama bilang sama saya yang terakhir. Saya tahu itu kesukaanmu kan. Asik abis ini makan di mana ya. Bakmi kayaknya enak ini. Kisah Rasul 3 ayat 3 dan 5. Mari sama-sama kita baca. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah. Yang meminta sedekah. Ayat yang keempat. Mereka menatap dia dan Petrus berkata. Lihatlah kepada. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, sama-sama kita baca Ges Pakuan 3, 2 ya, emas. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu apa? Berjalanlah. Ayat yang kelima, lalu ia memegang tangan kanan orang itu membantu dia berdiri. Ketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki apa? Markus 16, 17, 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Roh Kudus dalam diri saudara adalah dinamo yang membuat engkau untuk melakukan perkara-perkara ajaib. Apa yang membedakan Gideon Simanjuntak dengan jemaat di bawah? Roh Kudus. Apa yang membedakan Pastor Samuel Gunawan dengan saudara? Roh Kudus. Apa yang membuat para pahlawan iman giant killer di Alkitab? Apa yang membuat Daud bisa memotong kepala Goliat? Roh Allah di dalam Daud dicurahkan. Apa yang membuat Petrus yang tadinya penakut bisa berkata kepada orang yang minta-minta duit. Emas dan perak tidak ada bagiku. Tapi demi nama Yesus orang Nazaret itu angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat ini mau bilang bahwa nama Yesus lebih besar dari emas dan perak. Katakan amin. Saya bacakan sebuah kutipan. Roh Kudus adalah pribadi yang terdekat dengan kita. Karena dia tinggal di dalam kita. Sejak kita percaya kepada Yesus. Reinhard Bonnke mengatakan demikian. Penginjilan adalah sebuah kereta berapi dengan utusan yang menyala. Memberitakan Injil yang berkobar di atas roda-roda api. Izinkan Roh Kudus menjadikan Anda sebagai kereta apinya. Yang percaya boleh kasih kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Saya tutup dengan sebuah kisah ilustrasi. Kisah yang gak ada, tapi diada-adain.
Ada 2 ekor lalat ngobrol di Bandara Soekarno-Hatta. Lalat pertama bilang, ngeng. Lalat kedua jawab, ngeng. Karena saudara nggak ngerti, karena saya dipenuhi Roh Kudus, saya punya karunia mengartikan bahasa lalat. Lalat pertama bilang, ngeng, yang artinya dari mana bro? Lalat kedua jawab, ngeng, yang dibilang dari Surabaya. Agar khotbah ini dapat dimengerti, saya nggak akan menyebut bahasa lalat, langsung bahasa manusia. Dari mana bro? Kata lalat pertama, dari Surabaya. Terus kata lalat kedua, bohong iya. 2 jam lalu gue dari Surabaya. Habis ibadah di GSJS Pakuwon. Yang khotbah boyband Korea. Yang selama khotbah jemaatnya diem aja. Lalat kedua bilang ini, tadi dari mana? 6 jam yang lalu gue dari Bali. Lalat bilang, bohong. Sayap lo kecil kok. Nggak mungkin bisa ke Surabaya. Kalaupun bisa ke Surabaya pasti mati tengah jalan. Lalat yang pertama bilang, enggak. Kemarin gue baru dari Bali. Kemarin lagi gue baru dari Australia. Kunjungin kakek gue, lalat di Australia. Nggak mungkin, kata lalat pertama. Dia bilang gini, memang gue gak kuat. Memang sayap gue kecil. Tapi gue lihat ada pesawat besar. Gue masuk ke pesawat itu. Gue duduk di pesawat itu. 2 jam dari Juanda sampai di Jakarta. Habis itu gue lihat lagi ada pesawat ke Bali. Gue masuk ke pesawat itu, gue diem doang. Gue aman dari badai sampai di Bali. Apa maksud dari cerita ini? Gak ada maksud sih. Cuma cerita aja, udah cerita aja gitu. Apa maksud dari cerita ini? Kita memang kecil. Kita memang gak kuat. Tapi pesawat itu, yang besar itu, seperti Roh Kudus di dalam hidup saudara. Kalau engkau masuk ke dalam pesawat itu, tidak ada yang mustahil buat saudara. Tidak ada yang tidak mungkin buat saudara. Maka engkau dapat melihat perkara-perkara luar biasa. Doa saya pulang dari tempat ini, dalam bulan ini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Mari yang diberkati kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kalau kau datang dengan suami, dengan istrimu, pegang tangannya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Pegang tangan istrimu, pegang tangan suami. Tutup matamu, fokus sama Yesus. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kita bawa penyembahan kita. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Lebih lagi guys, family. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, bilang ku mengasihimu. Dengan bangga katakan kau lembut, kau manis, kaulah penghibur, penolongku, diutus Bapa. Mari sama-sama sambil angkat tanganmu tempat ini. Ku buka hati untuk Rohmu
matamu. Ku buka hati, ku buka hati, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Lebih lagi bersama keluargamu. Ku buka hati, ku buka hati. Kirala malas, kirala malas, kirala malas, kirala malas. Jamahlah kami, penuhi kami. Sejenak naikkan doa saudara, gak perlu kiri kananmu dengar, hanya engkau sama Tuhan. Kalau hari ini hidupmu berat, minta Roh Kudus masuk dalam hatimu. Kalau hari ini engkau punya kepahitan, minta Roh Kudus memampukan engkau untuk mengampuni. Kalau hari ini ada orang yang kau kasih dan dia belum bertobat, minta Roh Kudus datang sama orang itu. Engkau tidak pernah dirancangkan untuk berjuang sendiri. Kita dirancangkan untuk bergantung kepada kasih karunia-Nya dan bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus di dalam diri saudara hendak menolong saudara, memampukan saudara, dan membuka jalan bagi saudara. Hamba berhenti berkata-kata, tapi biar Roh Kudus terus berkata-kata. Hamba berhenti berbicara, tapi biar Roh Kudus terus berbicara. Bersama-sama kita angkat tangan kita dua-dua. Kita tutup mata kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu yang kudus. Ku buka hati Tuhan. Mari sama-sama. Ku buka hati kami Tuhan. Ku buka hati.